Pemirsa, wacana pengangkatan Charlie Van Houten menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, vokalis setia band ini optimis dan terus mematapkan diri untuk mengabdi di dunia pendidikan Jawa Barat. Nama vokalis setia band Charlie Van Houten kembali menjadi buah bibir setelah didapuk sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat. Penunjukan eks-pentolan band ST12 sebagai Duta Pendidikan di Jawa Barat tak pernah menimbulkan pro dan kontra. Publik mempertanyakan kelayakan dan kapasitas Charlie sebagai Duta Pendidikan. Menurut saya bagus sih, setuju aja, karena kan dia itu public figure ya Mas. Terus juga dia bisa mempengaruhi orang banyak gitu dengan latar belakang dia sebagai public figure itu. Itu Charlie latar belakang pendidikannya apa sih? Kan nggak tahu ya, banyakan orang nggak tahu. Terus ya kalau misalnya semua udah menunjuk Charlie, oke, saya setuju aja. Tapi harus dibuktikan dengan apa sih yang akan ditonjolkan oleh Charlie di dunia pendidikan. Kalau ditunjuk begitu berarti harus lihat kinerjanya ya, karena belum tahu latar belakang pendidikannya, terus mungkin bagaimana, apakah dia ngerti tentang pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan Indonesia, kan kita kan nggak tahu ya. Sadar akan pro dan kontra penunjukannya, Charlie tanggapi dingin. Ia memilih memantapkan diri untuk mengabdi di dunia pendidikan Jawa Barat. Sama-sama belajar. Masih maju terus sebagai duta itu tetap menyuarakan pendidikan Jawa Barat. Ya harus dong. Kita harus sama-sama untuk mengembangkan bagaimana generasi-generasi penerus. Dan aku bukan ujug-ujug, gitu loh. Mungkin orang tahunya aku di entertain saja, di industri saja. Apa teman-teman juga tahu? Aku adalah pelaku di kebudayaan dan aku buat konsep-konsep kebudayaan di setiap daerah. Dan itu ada Pak Enak. Bukan kali pertama Provinsi Jawa Barat menunjuk publik figur sebagai duta. Sebelumnya Ade Londok ditunjuk sebagai Duta Kuliner Tradisional Jawa Barat karena viral mempromosikan salah satu jajanan khas Jawa Barat. Ironisnya kebijakan ini lantas menjadi blunder dan menuai kritikan pedas warganet. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pro dan kontra wacana Charlie Van Houten menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat masih bergulir, dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Pak Dedi Supandi, Kadisdik Jawa Barat, dan juga Charlie Van Houten, musisi tanah air. Selamat siang Pak Dedi dan juga Mas Charlie. Selamat siang. Mas Charlie. Ya, selamat siang. Baik, saya ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, ini pro dan kontra, ada wacana Mas Charlie sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat. Saya konfirmasi kembali, ini apakah betul ada wacana tersebut, Pak Dedi? Saya pikir bukan betul dan tidak betul ya. Ini hanya penafsiran aja gitu kan. Karena artinya bukan alasan dan bukan pertimbangan. Yang ada adalah kami mengajak semangat kolaborasi untuk sama-sama peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Kan. Itu aja sebetulnya. Baik, ini maksud dari penafsiran, artinya memang ada wacana Charlie sebagai nantinya akan menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat, Pak Dedi. Kalau itu yang jelas beginilah, saat ini kan kita tidak bercerita tentang ada penobatan, ada pemilihan, ataupun ada pelantikan atau apapun. Yang ada adalah saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan mengajak semua elemen, baik pelaku sosial budaya, pers, masyarakat, komunitas seni, maupun pemerhati pendidikan, untuk sama-sama kolaboratif membangun pendidikan. Tentunya pada saat ada masyarakat ataupun komunitas, baik ataupun pelaku yang mereka punya semangat kolaboratif untuk membangun pendidikan, ya kita pemerintah harus support system dong, gitu kan. Artinya kita mensupport sistem dalam spirit untuk membangun dan memajukan pendidikan di Jawa Barat, gitu kan. Karena hanya dengan kolaboratif dan inovatif, maka lonjakan-lonjakan yang kita raih itu akan lebih semakin maksimal. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin langsung tanyakan ke Mas Charlie yang sudah bergabung juga bersama kami. Mas Charlie, apa kabar Mas Charlie? Baik, Mas Charlie. Ini betul tidak sempat ada ajakan begitu dari pemerintah Jawa Barat terkait ada wacana Mas Charlie menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat? Ya, sebetulnya kalau
kita membahas perihal pendidikan, memang tanggung jawab kita semua. Jadi kebetulan memang saya cukup sudah terjalin hubungan yang baik dengan Deddy dan beberapa gagasan dan ide kreatif yang pengen aku buat gitu, dengan ini ya, dengan karya lagu, karya kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Bagaimana bisa memberikan edukasi yang baik, dan itu diterima sangat baik sama kami sebagai jaga. Dan saya pikir persoalan duta ini kan bukan harus dipersoalkan, tapi yang terpenting adalah sebuah bentuk karya nyata. Itu yang pengen ditonjolkan Charlie dan Deddy sendiri. Jadi lebih ke arah karyanya. Jadi dulu walaupun tidak mengatasnamakan siapa pun, Charlie bergerak di dunia pendidikan itu ketika di tahun 2008 Charlie sudah berusukan ke bahkan sampai ke Polimandat, Sulawesi, dan bagaimana melihat seorang anak-anak kecil yang bersekolah yang cuma hanya sekolahnya kayak kandang sapi ya, dan cuma ada gurunya juga cuma ada satu, dan itu juga cuma bisa mengajar bahasa Indonesia, cuma 2 mata pelajaran. Dan gerakan ini saya sendiri memang di luar Charlie berindustri musik, Charlie lakukan itu, termasuk tahun kemarin Charlie berkeliling ke seluruh pondok pesantren di Pulau Jawa ya, selama 2 bulan, dan itu kegiatan pribadi. Baik, sudah banyak sebenarnya kontribusi di bidang pendidikan dan kebudayaan juga tentunya. Tapi Mas Charlie memang sudah sempat dikontak atau dihubungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat? Kalau dikontak kan karena memang Charlie cukup mengenal baik dengan Kang Deddy, dan kita sering maksudnya beberapa kali beberapa kesempatan ngobrol bicara tentang pendidikan ke depan seperti apa sih gitu kan. Hanya diskusi aja sebagai orang yang kenal lah gitu. Orang yang kenal baik, diskusi seperti itu, untuk ini aja lebih berkaryanya aja, lebih ke karya gitu. Charlie kebetulan kan ada mau bikin karya lagu judulnya Kangen Sekolah. Kenapa? Ini kegelisahan dan gairah yang sangat cukup kuat, kerinduan anak-anak sekolah. Jadi makanya pengen menuangkan karya ini, dan ternyata disambut baik dengan dinas. Ya alhamdulillah kita bareng-bareng untuk karena di pendidikan ini kan hak semua orang untuk bagaimana bisa memberikan karya terbaiknya untuk mensupport pendidikan, karena kita juga punya anak. Baik, artinya Mas Charlie siap atau tidak jika memang nantinya ada secara sah begitu, ada penunjukan menjadi duta pendidikan? Bismillah Mbak, Bismillah, karena aku pun berkarya di sampai detik ini dari dulu gitu, pengen memberikan warna, pengen memberikan karya yang baik, yang bisa mengedukasi baik untuk seluruh masyarakat ya, bukan mungkin khususnya Jawa Barat, misalkan Charlie domisili di Jawa Barat. Tapi kan Charlie berkarya pengen bagaimana karya yang coba Charlie buat ini bisa memberikan arti yang baik dan spirit yang baik. Ya terakhir Charlie buat lagu Istana Bintang itu kan memang cerita nyata seorang anak SD yang pulang sekolah karena tidak pulang sekolah harus bantu orang tuanya jualan cilok. Jadi itulah kejadian-kejadian sosial di kita gitu. Baik, kami kembali ke Pak Deddy. Pak Deddy, sebenarnya apa sih tugas seorang duta pendidikan? Kalau duta itu kan wakil pengertiannya ya. Makanya saya katakan pendidikan ini sesuatu hal yang harus dipahami secara holistik. Karena pemerintah itu memberikan edukasi kepada seluruh anak bangsa dalam setiap sendi kehidupan. Makanya ada pendidikan itu ada formal, ada informal, maupun ada non formal. Dalam konteks saat ini, buahnya adalah betul tadi yang disampaikan oleh Kang Charlie, buahnya itu adalah karya. Jadi ada karya, ada ide, ada gagasan, dan pemerintah itu harus ikut mensupport
dalam mencapai tujuan yang di Provinsi Jawa Barat ini, bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah, bagaimana meningkatkan indeks angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar pendidikan, termasuk juga sebagai bagian yang harus diciptakan itu stakeholder yang mampu berperan berpartisipasi secara sukarela gitu kan. Jadi saya terima kasih banyak ke Kang Charlie, dan dengan sukarela bagian menurut saya adalah bagian dari social market dalam rangka meningkatkan sosialisasi ke publik dalam rangka kemajuan pendidikan gitu kan. Jadi itu bagian dari social market di era 4.0, saya pikir bagus juga gitu kan. Gitu. Baik, sebelum ada duta pendidikan juga sempat ada pemilihan juga duta kuliner begitu. Sebenarnya seleksi seperti apa sih yang dilakukan pemerintah Jawa Barat ini untuk memilih duta-duta di Jawa Barat ini? Kita tidak dalam ranah membahas pemilihan duta ya, Mbak, karena bagi kami, saya katakan tadi, Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi ini adalah bagaimana mengembangkan inovasi dan meraih sebanyak-banyaknya sebuah kolaborasi dalam konteks sosial market di era 4.0. Jadi kalau menurut saya, di era 4.0 ini sosial market, apa sih duta? Duta itu kan sama ujungnya, dia adalah wakil, mensosialisasikan, terus dia pun juga apa sih bedanya dengan orang yang peduli? Peduli itu adalah dia adalah punya kepedulian gitu. Ujung-ujungnya kan bagaimana sosial market itu mengena ke sasaran gitu kan. Jadi kita pikir saat ini di pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama di Dinas Pendidikan, tidak ada wacana untuk mengangkat, memilih ataupun melakukan penobatan ataupun penghargaan terhadap sebuah duta. Yang ada, saya menggali sebanyak-banyaknya kami dengan sebuah semangat kolaboratif bagaimana seluruh baik itu adalah pelaku sosial budaya, pers, masyarakat, dunia usaha untuk sama-sama ayo kita peduli pendidikan dalam rangka meningkatkan pendidikan di Jawa Barat. Baik. Sehingga tidak semua anak bisa sekolah dan semua anak bisa belajar gitu. Semangatnya seperti itu. Baik, terakhir Mas Charlie, sedikit saja mungkin. Wacana pengangkatan Anda sebagai duta pendidikan menimbulkan pro dan kontra. Tidak sedikit juga tentunya yang kontra atau mengkritisi. Tanggapan Anda, Mas Charlie? Tanggapan aku pribadi, pro dan kontra itu biasa ya. Karena bagi aku bukan persoalan dutanya, tapi sebuah karya nyata. Dan bukan duta itu kan bukan rencana. Gitu. Yang terpenting mari kita sama-sama berkarya dengan bukti yang nyata ya, dan tidak perlu banyak bicara meski ya walaupun aku hanya punya status ilmu dan karya yang tidak sedikit gitu. Ya semoga akan menjadi cahaya, semoga akan memberikan spirit dan edukasi yang baik buat generasi bangsa dengan semampu karya yang bisa aku tuangkan gitu di dunia pendidikan. Makanya aku ingin sekali mengedukasikan bahwa pendidikan masa depan memang harus berbasis kasih sayang. Jadi dengan kasih sayang kita bisa berkarya dengan baik, dengan kasih sayang kita bisa mewujudkan etikat-etikat yang baik, dengan kasih sayang sendiri kita akan memahami semuanya dengan cermat, dengan positif gitu. Jadi pro dan kontra itu berhati-hati saja, karena kan yang pro juga ya terima kasih banyak gitu. Itu menjadi suatu spirit juga buat aku untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Charlie atas waktunya, dan juga ada Pak Deddy Supandi yang sudah bergabung bersama kami di News Siang. Pemirsa, Anda yang memiliki usaha kecil, menengah, dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di Kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50%. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram @officialrcti atau klik di www.rctiads.com.